Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayustali Kitawadani selaku Ketua Pengusul dari Kreasi Reka yang berjudul Futechi Farm, Future Technology Chicken Farm. Peternakan ayam petelur otomatis dan ramah lingkungan yang terintegrasi Internet of Things, IoT, dan AI, Artificial Intelligence, untuk efisiensi peternakan ayam petelur. Tim pengusul kami terdiri dari Bu Dia, Pak Parama, Bu Andita, dan Pak Anggi. Kemudian dalam program ini kami bekerja sama dengan CV ID Karya Semesta, suatu perusahaan industri manufaktur yang telah menghasilkan banyak sekali mesin teknologi tepat guna. Dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Muhammad Samsudin ST selaku Direktur CV ID Karya Semesta. Selanjutnya untuk permasalahan akan disampaikan oleh beliau. Terima kasih Ibu. Masalah yang sedang kami hadapi di peternakan kami saat ini adalah yang pertama, proses pemberian makan dan minum masih kami lakukan secara manual sebanyak 4 kali sehari. Kemudian, kami harus memeriksa kondisi ayam satu persatu secara manual, keliling kandang Ibu. Kemudian yang ketiga, kotoran ayam yang jatuh ke tanah dan berserakan ini membuat masalah bau bagi lingkungan sekitar Ibu. Kemudian, selama ini kami panen telur secara manual, Bu, sehari 2 kali ke kandang. Yang kelima, masalah kami selanjutnya adalah masalah pencahayaan, suhu, dan kelembaban. Ini susah sekali diatur, Ibu. Hal ini bisa berdampak kepada ayam yang mudah terserang penyakit karena virus-virus mudah terbawa oleh udara dari luar. Kemudian, kami masih harus membersihkan kandang setiap hari karena kandang sudah capek sekali di kandang. Jadi pembersihan dan sterilisasi ini kami sering menunda-nunda, Ibu. Akibatnya ayam-ayam ini mudah sekali terserang penyakit. Kemudian, kandang ayam yang masih terbuat dari bambu, ini menyebabkan jumlah ayam yang ditampung menjadi lebih sedikit karena ukuran bambu yang cukup tebal. Hal ini juga membuat banyak sekali kotoran ayam yang masih menempel di bambu dan tidak jatuh ke tanah, sehingga menimbulkan gas amonia yang bisa dicium oleh ayam dan menyebabkan ayam tidak nafsu makan. Nah, hal ini berdampak kepada produktivitas ayam dalam menghasilkan telur. Ini menjadi lebih sedikit, Ibu. Kemudian operasional dan perawatan yang masih kami lakukan secara manual, ini benar-benar membuat kami kewalahan mengurusi peternakan ini, Bu. Saya sangat berharap bisa menjalankan peternakan ini secara otomatis dari jarak jauh, jadi saya dan karyawan tidak perlu lagi datang ke kandang setiap hari. Seperti itu, Ibu. Baik, selanjutnya terkait dengan rekam jejak dari tim pengusul kami dan juga dari mitra kami dapat dilihat di layar. Jadi kami sudah pernah merancang kandang ayam petelur otomatis yang kapasitasnya 90 ekor. Nah, ini adalah ide kami yang sebelumnya. Nah, kita bisa lihat bersama dari desain teknologi tepat gunanya, kemudian dari fitur-fiturnya. Nah, dengan teknologi ini kita dapat memberikan makanan dan minuman secara otomatis menggunakan hooper yang nomor 3 ini dan pipa air. Kemudian dapat membersihkan kotoran ayam otomatis menggunakan sistem konveyor. Lalu pemilik kandang dapat memonitoring kondisi ayam. Kemudian suhunya bisa dikontrol menggunakan lampu pemanas dan sistem kandang ini semuanya bisa dikontrol menggunakan smartphone. Jadi bisa dikontrol melalui jarak jauh seperti itu. Nah, selanjutnya inovasi yang kami usulkan untuk menjawab permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama adalah sistem pemberian makan otomatis menggunakan hooper yang digerakkan oleh motor listrik dan dikontrol menggunakan IoT. Lalu pemberian kamera, monitoring sistem dan sensor suhu yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan sehingga kita bisa memantau kondisi ayam dari jarak jauh menggunakan aplikasi di smartphone. Yang ketiga, kita dapat memberikan kolam lele di bawah kandang sehingga bisa mengefisiensikan pakan ayam yang jatuh sehingga sudah tidak pusing lagi dengan kotoran ayam, lalu kita bisa mendapatkan keuntungan nih dari penjualan lele. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem pengumpulan telur terpusat secara otomatis menggunakan konveyor sehingga petugasnya hanya tinggal mengambil di satu tempat saja. Yang kelima, materialnya kandang yang awalnya tadi bambu, kita bisa ubah menjadi kawat welded mesh yang tipis sehingga bisa menampung lebih banyak ayam petelur dan kotorannya bisa langsung jatuh ke tanah tanpa menempel ke material kandang sehingga gas amonia bisa kita atasi.
Yang keenam adalah menggunakan konstruksi kandang tipenya yang close house dan menggunakan lampu pemanas untuk bisa mengontrol suhu, kelembapan, dan pencahayaannya secara otomatis. Yang ketujuh di sini kita bisa menggunakan panel surya nih untuk efisiensi penggunaan energi listrik dalam kandang. Yang kedelapan adalah sistem sterilisasi dan vaksinasi otomatis yang terjadwal. Sehingga harapannya ayam petelur ini lebih sehat dan bisa bertelur lebih banyak lagi. Sehingga apa? Harapannya untuk meningkatkan produktivitas peternakan ayam petelur dan meningkatkan omset dan membantu ketahanan pangan nasional kita. Nah, untuk manfaat dan dampak ada banyak sekali yang bisa kita rasakan nantinya, baik itu untuk mitra, dosen, masyarakat, dan mahasiswa. Yang pertama adalah benefit bagi mitra, yaitu mendapatkan paten produk, mendapatkan pengetahuan sistem kontrol, kemudian mendapatkan prototipe produk teruji. Kemudian dari sisi benefit bagi dosen atau peneliti, yang pertama adalah riset bersama, kemudian pengetahuan sistem, yang selanjutnya bisa untuk dimasukkan ke dalam seminar nasional atau seminar internasional. Kemudian mendapatkan paten produk. Benefit untuk mahasiswa yang pertama adalah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, kemudian bisa mengikuti Merdeka Belajar, pembelajaran dengan mitra berbasis PBL dan PJBL, Project Base, mengikuti magang industri di tempat mitra, dan ikut melakukan riset bersama. Bagi benefit untuk masyarakat, yang pertama menggunakan produk Reka Cipta untuk efektivitas dan produktivitas, yang kedua transfer knowledge, yang ketiga adalah yang utama, yaitu meningkatkan omset dan kesejahteraan peternak. Itu saja dari kami, terima kasih.